Halo, perkenalkan nama saya Meiko Adi Surapratama. Saya berasal dari SD Negeri 1 Rawasubur, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas. Dalam video ini, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Konsep pendidikan dan pengajaran. Nah, pendidikan adalah sebuah proses yang luas dan kompleks daripada pengajaran. Pendidikan mencakup seluruh upaya yang dilakukan untuk mengembangkan potensi dan karakter manusia baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan tidak hanya terbatas pada ruang kelas. Nah, pendidikan ini tujuannya untuk menjadikan manusia sebagai masyarakat yang bertanggung jawab dan menjadikan manusia yang seutuhnya. Nah, dalam hal ini pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan yang berfokus pada proses penyampaian ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Pengajaran umumnya berlangsung di ruang kelas dan dipimpin oleh seorang guru. Pendidikan itu tidak hanya terbatas pada pengajaran, pendidikan juga mencakup berbagai upaya seperti pembinaan karakter, pengembangan bakat, dan pembentukan karakter. Nah, yang kita tahu pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yakni ing Harso Sung Tulodo, ing Madya Mangun Karso, lan Tutwuri Handayani. Nah, artinya ing Harso Sung Tulodo, pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Nah, seorang guru harus menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian ing Madya Mangun Karso. Nah, seorang pendidik harusnya saat berada di tengah-tengah harusnya membangkitkan semangat peserta didik dan membangun motivasi mereka. Kemudian dan Tutwuri Handayani. Nah, pendidik harusnya mengikuti perkembangan peserta didik dan memberikan dorongan saat mereka membutuhkannya. Prinsip pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yakni ada beberapa hal yang saya pelajari, yakni kemerdekaan. Pendidikan harusnya memberikan kebebasan pada peserta didik untuk terus berkembang. Dan selanjutnya adalah pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda, nah kita harus menyesuaikan. Dan untuk kodrat alam, nah kita sesuaikan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian yang ketiga, kemanusiaan. Nah, pendidikan itu harusnya memberikan rasa memanusiakan manusia. Intinya semua orang itu sama dan kita harus saling menghormati. Selanjutnya, tujuan akhir dari semua itu, pendidikan itu adalah harusnya menumbuhkan cinta tanah air dan nasionalisme kebangsaan. Nah, itulah beberapa prinsip dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa yang ada di pikiran saya pada peserta didik saya? Nah, saya memikirkan peserta didik itu seperti kertas kosong atau yang kita tahu dengan konsep tabula rasa. Anak lahir seperti kertas kosong, di mana guru bisa seenaknya saja mengisi atau mewarnai kertas tersebut. Kita bisa mengatur atau bisa menuntut murid untuk patuh dan nurut dengan guru. Nah, itu yang saya pikirkan selama ini. Sebelum mengenal pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, kadang saya sebagai guru lupa akan tugas saya. Saya menyesal dan tidak memandang peserta didik sebagai fokus pembelajaran dan berpusat pada peserta didik. Saya tidak memahami kodrat peserta didik yang selalu berkembang sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Saya hanya fokus membimbing anak tanpa mengajarkan karakter anak dengan baik. Di dalam modul ini, saya belajar bahwa peserta didik itu diibaratkan sebuah benih yang ditanam petani. Tugas kita merawat, membimbing, menuntun peserta didik agar kelak mereka punya pengetahuan dan keterampilan yang disertai karakter moral yang baik. Kita tahu semakin padi itu berisi, semakin dia merunduk. SD Negeri 1 Rawasubur
berada di wilayah Kabupaten Kapuas. Sekolah ini berada di lahan gambut 1000 hektar yang digadang-gadang akan menjadi proyek food estate Kalimantan Tengah. Bentang alam di daerah ini adalah sungai, hutan rawa, dan sebagian kecil lahan pertanian. Peserta didik di sekolah ini hidup dengan latar belakang orang tua, yakni petani dan pekebun. Yang menjadi komoditas utama orang tua peserta didik adalah sayur-sayuran dan sebagian padi. Kondisi inilah yang menjadikan daerah ini penghasil cabai yang terkenal di Kabupaten Kapuas. Karena daerah atau sekolah ini berada di daerah transmigrasi, ada beragam suku yang ada di sekolah kami. Mayoritas peserta didik berasal dari suku Banjar, Dayak, dan sebagian kecil Jawa dan Sunda. Kami hidup rukun di lingkungan sekolah dan rumah. Setelah mempelajari modul ini, sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, adalah yang kita tahu pembelajaran di era digital telah memberikan efek negatif dan positif pada peserta didik. Anak-anak mulai mengenal platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai guru wajib menuntun peserta didik untuk mendapatkan dampak positif dari perkembangan teknologi. Saya bertekad saya akan membawa perubahan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, misalnya pengenalan YouTube dan TikTok mungkin atau Instagram sebagai sumber belajar dan dibarengi dengan aplikasi lainnya. Nah, dan mari kita berikan teladan positif bagi peserta didik. Selain itu, setelah mempelajari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk fokus kepada peserta didik, dan kemudian saya akan berusaha untuk menggali potensi peserta didik sesuai keunggulan masing-masing tanpa memandang latar belakang mereka. Kemudian selain itu, dalam pembelajaran saya akan mengembangkan karakter peserta didik sesuai adat budaya lingkungan yang ada di sekolah kami. Berikut adalah gambar kegiatan pembukaan CGP Angkatan 10 yang dilaksanakan secara daring di aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung di platform YouTube. Nah, kemudian kami melakukan lokakarya orientasi dan ini dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas dan dibuka langsung oleh kepala dinas yang mewakili. Dan selanjutnya kami diarahkan dalam pengenalan kelompok, membuat kesepakatan kelas, menuliskan harapan dan kekhawatiran kami. Selanjutnya strategi apa saja yang dapat kami lakukan untuk menanggulangi masalah yang kami hadapi. Kemudian mengisi lembar evaluasi diri, lembar asesmen diri, lembar rencana pengembangan diri, dan selanjutnya adalah kegiatan penutup. Nah, perasaan saya mengikuti kegiatan CGP Angkatan 10 ini, saya senang karena bisa bertemu dengan orang-orang hebat dan guru-guru senior yang ada di Kabupaten Kapuas. Selanjutnya saya kagum terhadap orang-orang yang ada di pendidikan Kabupaten Kapuas. Selanjutnya saya termotivasi untuk terus bersemangat dalam pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih telah menonton video tentang refleksi saya mengikuti kegiatan CGP Angkatan 10 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.